Pemirsa, pabrik tekstil dan juga produk tekstil menjerit dikarenakan terkena efek domino pelemahan daya beli dari pasar negara tujuan ekspor, dan bahkan pembelian ekspor dari produk tekstil sendiri selama 2 bulan terakhir dilaporkan anjlok sebesar 30% jika dibandingkan dengan September-Oktober tahun sebelumnya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Iwan Lukminto selaku Direktur Utama dari PT Sritex untuk mengetahui bagaimana kondisi dari industri beliau. Baik, selamat pagi Bapak, apa kabar Pak? Baik. Oke, Bapak, ini kan saat ini produk tekstil dan pabrik tekstil ini sedang ada pelemahan ya Pak ya. Nah, kalau kondisi dari industri Bapak sendiri ini seperti apa Pak? Ya, saya sedikit cerita ya. Jadi memang akhir-akhir ini terutama produk tekstil, mungkin produk yang lain juga sama, mengalami penurunan yang signifikan, di mana konsumsi ini oleh masyarakat lebih memprioritaskan yang esensial. Nah, jadi ini adalah sedikit adanya perubahan. Dan yang kedua adalah negara importer, jadi kita ekspor, negara importer kita juga mengalami permasalahan-permasalahan yang besar, terutama di keuangan. Sampai-sampai di salah satu negara seperti di Mesir, itu tidak mempunyai US dollar. Jadi ini hal yang sangat krusial, di mana belum pernah terjadi seperti ini. Belum pernah terjadi, di sejarah tekstil pun belum pernah terjadi seperti ini. Penurunannya langsung drastis di situ. Mungkin ini juga ada penambahan daripada efek perang antara Ukraina dan Rusia, juga ini memicu negara-negara yang produsen tekstil pun mempunyai masalah di situ. Nah, ini jadi kita melihat bahwa memang efek daripada perang ini tidak baik. Baik, jadi banyak penurunan yang drastis ya Pak ya. Drastis. Nah, bisa disebutkan nggak sih Pak negara-negara mana saja yang sudah mulai mengurangi permintaannya ini Pak? Jadi kalau Eropa pasti sudah turun drastis, karena Eropa harga energi menjadi 3 sampai 5 kali lipat harganya. Dia memprioritaskan energi dan pangan terutama. Euro turun luar biasa, currency euro. Dia belanja-belanja yang non esensial dia rem habis. Lalu negara-negara yang biasa non tradition seperti Sritex ini adalah sebenarnya sudah memetakan market kita, sehingga kita itu diversified sebenarnya. Diversified pun kita pun kena, dalam arti diversified market pun kena, karena negara-negara yang kita ekspor, mereka juga mengalami penurunan konsumsi, yaitu Eropa, Timur Tengah juga kena, Amerika Selatan juga kena. Amerika juga mengalami sedikit penurunan juga di situ. Oke, Pak. Ini Pak Jokowi juga bilang bahwa tahun 2023, tahun depan ini kita juga akan semakin suram nih Pak, pertumbuhan ekonominya. Bahkan saat ini pun sudah mulai terlihat bahwa rupiah semakin tertekan oleh dolar Amerika Serikat. Nah, ini mempengaruhi kinerja dari industri Bapak nggak sih Pak? Dan apakah nanti akan ada rencana untuk pengurangan karyawan ini Pak, melihat bahwa sekarang sudah banyak juga industri yang mulai melakukan PHK ini Pak Iwan? Jadi kalau kita melihat proyeksi di 2023, kita sebenarnya menunggu kesepakatan di G20 sebenarnya. Bagaimana G20 ini bisa membuahkan hasil yang istilahnya yang harus extraordinary ya, di mana mempunyai suatu kesepakatan membangun istilahnya together we can itu tadi, yang together recover stronger itu harus punya di situ. Nah, bila G20 ini berhasil, maka di 2023 itu semestinya lebih calm down, lebih tidak terlalu suram ya. Tetapi kalau di G20 ini tidak berhasil, ya ini yang kita was-was juga bagaimana. Kita belum bisa memproyeksi, terus terang aja. Tidak bisa memproyeksi bagaimana suramnya apa, yang ini kita belum bisa memproyeksi.
Tetapi saat ini the good news, semuanya ini di pipeline tidak punya stok. Nah ini the good newsnya. Jadi kesempatan untuk ekspor masih ada, bukan tidak ada, tertutup tidak. Tetapi quantity pasti lebih kecil, quantity lebih rendah itu. Nah kalau untuk PHK ini teman-teman yang di asosiasi sudah melakukan ya sebenarnya ya. Jadi ini sedang kita kaji terus. Perlu di PHK atau dirumahkan dulu. Jadi dua pilihan ini yang sedang kita kaji terus. Tetapi yang produknya yang tidak bisa diversified pasti ada melakukan hal yang tersebut gitu. Dengan berat hati ya Pak ya? Dengan berat hati. Oke, Pak Iwan, ini kan banyak gempuran juga impor soal tekstil ya Pak ya. Lalu juga kalau mengenai G20, ini kan nanti akan ada kebijakan negara-negara tersebut. Tapi Pak, sebagai salah satu pelaku usaha di industri ini Pak, sebetulnya harapannya untuk pemerintah kita sendiri ini mengeluarkan kebijakan yang seperti apa sih Pak? Saat ini yang paling penting, domestik kita tuh sebenarnya masih oke. Di pemasaran di dalam negeri kita itu masih oke. Saat ini pemerintah yang harus urgent adalah menutup import ini yang transaksinya yang tidak benar, maksud saya ya, transaksinya tidak benar. Jadi yang tidak membayar pajak, tidak membayar biaya masuk, pakaian bekas, ini yang mengganggu, sangat mengganggu di situ. Terjadi, bukan tidak terjadi, terjadi. Tidak boleh, oh itu kan cuma cerita saja. Tidak, silahkan cek di pasar. Silahkan cek di pasar. Terjadi itu. Jadi tidak boleh mengelak ini di sini. Dan ini mengganggu aluran tata niaga di tekstil saat ini. Dan mereka mainnya tidak transfer yang benar. Dengan underlying misalnya transfer pembayarannya ini lewat suatu money changer yang di Indonesia ini, money changer to money changer, jadi lepas devisa kita bisa lepas kalau demikian caranya. Nah itu. Oke, Pak tadi bicara soal yang ilegal itu tadi Pak, sebetulnya seberapa besar, seberapa buruk sih Pak dampaknya terhadap industri tekstil di Indonesia Pak? Sangat buruk. Masa suatu toko atau suatu industri kapasitasnya melebihi 10 kali lipatnya Sritek, kan nggak mungkin, udah nggak mukal, gitu. Atau 5 kali daripada gedenya Sritek, nggak mungkin. Jadi hal-hal yang demikian itu kadang-kadang nggak logis. Nah itu, jadi ini yang perlu ditata oleh Kementerian Perdagangan dan oleh Kementerian Perindustrian. Ya, ini yang perlu dorongan yang tegas lah di situ. Jangan sampai masih menjamur ya Pak ya, ilegal-ilegal itu. Baik Pak, kalau soal kinerja ekspor sendiri ini seperti apakah? Apakah ada penurunan atau tidak berdampak atau seperti apa? Turun, terutama di sisi benang ya. Di sisi benang ini kan bahan bakunya kain. Benang ini kan dikirim ke negara-negara yang produsen juga. Negara produsen nggak punya dolar. Nah bagaimana? Pasti ini udah kena semua. Turki kena, Mesir kena, Bangladesh kena, Sri Lanka apalagi kemarin, lalu Pakistan kena. Jadi negara-negara ini yang main produsen itu kena sudah. Jadi di negara yang kita ini apa yang bisa domestik kita kembangkan. Nah, tapi domestik jangan diberi yang tadi, yang tidak legal tadi. Kalau legal oke, bayar bener, dutinya bayar untuk negara is oke. Oke, Pak, tadi kan Bapak sempat bilang bahwa harga benangnya, bahan baku pokoknya itu kan sudah mulai naik ya Pak ya. Nah itu berdampak juga nggak Pak terhadap harga-harga dari produknya itu sendiri? Iya, pengaruh. Jadi yang dialami oleh teman-teman kita yang di hulu itu adalah stagflasi. Harga raw material naik tapi harga jual turun. Jadi ini yang masih mandek saat ini. Oke, jadi ada penyesuaian harga ya Pak ya? Ada penyesuaian harga di situ. Oke, Pak, kalau rupiah yang terus tertekan ini Pak, membuat perusahaan membatasi impor bahan baku perusahaan nggak Pak? Kalau di tekstil itu, kalau yang orientasinya domestik, yes, terpengaruh.
Tapi kalau orientasinya ke ekspor, malah seneng kalau dolarnya naik biasanya. Jadi gitu. Jadi itu vice versa ya. Jadi itu. Jadi melihat cerita dolar di Indonesia saat ini mungkin dolar tidak tertekan seperti negara-negara lain. Mestinya euro sudah tertekan lebih daripada berapa ya, 15% loh. Iya kan? Lalu GBP, Great Britain Pound, berapa? Turun dari berapa? Yen, 40%, 40% loh. Nah ini jadi kita juga harus melihat, kalau kita rupiah ini tidak lemah, nanti apakah bisa bersaing juga dengan mereka yang sudah turun? Itu. Untuk eksporter ya, kalau kita ngomong untuk eksporter ya, begitu. Jadi ini memang perlu penyesuaiannya, equilibriumnya belum ketemu. Oke Pak, kita kembali lagi ke proyeksi 2023 yang dikatakan akan suram. Kalau dari PT Sritex sendiri ini seperti apa sih Pak strategi-strategi yang akan dilakukan? Tetap kita diversified, bagaimanapun diversified produk kita. Contohnya seperti seragam tentara ini kan diversified daripada Sritex, ya kan, seragam-seragam. Diversified untuk negara-negara, walaupun negara-negaranya akhirnya juga ada yang jatuh juga kan. Diversified customer, juga ada fashion, juga produk, ya kan. Fashion kita tetap memasarkan. Terus ada muslim wear. Sekarang muslim wear sangat diminati. Kita juga punya desainer-desainer juga di situ. Jadi kita terus berinovasi, utak-atik produk, utak-atik customer, utak-atik negara-negara yang ekspor, utak-atik kecanggihan daripada research and development kita tetap kita kembangkan terus. Oke, bicara soal inovasi nih Pak, hingga ini kan tahun 2022 sebentar lagi akan usai ya Pak ya. Sepanjang tahun 2022 ini Pak, hingga akhir apa saja yang sudah dilakukan oleh PT Sritex? Apakah akan ada pengembangan pasar atau seperti apa ini Pak Iwan? Terus pengembangan pasar tidak berhenti. Ya, approaching market tidak berhentilah di situ. Tetap kita mengembangkan, ya kalau bisa tetap beli ya kan, bagaimana. Ya, lalu pengembangan produk tetap masih ada di Sritex, inovasi-inovasi ya. Misalnya sekarang ada sarung, ya ini sarung anti nyamuk. Nah, kita juga buat. Jadi banyak inovasi-inovasi yang kita buat. Seragam, ya kan. Kita kemarin membuat di salah satu TV. Kita juga untuk bikin batiknya presiden, seragamnya dipakai juga kemarin. Salah satu itu adalah inovasi-inovasi yang kita buat. Karena kita punya tim desain, kita punya tim teknik di Sritex yang mumpuni ya di situ. Nah, itu. Jadi terus kita berkarya, never give up. Oke, baik. Pak Iwan, terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda ya, Pak. Baik. Pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Pak Iwan Lukminto, Direktur Utama dari PT Sritex. Mari kita sama-sama doakan dan berharap bahwa industri tekstil di tahun depan dan juga tahun-tahun setelahnya akan tetap bisa bertahan di proyeksi yang akan suram ini. Tim Liputan CNBC Indonesia, Beyond Business.